Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa syafi'ana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha ar-risalata wa 'adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Imbas Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang penting dan pokok yang kita goreskan di dalam hati dan jiwa kita untuk memaknai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang diberikan di dalam hidup kita, atau ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam segala bentuk ibadah dan ketaatan yang kita selenggarakan. Karena sesungguhnya tidak ada suatu ibadah dan ketaatan yang kita selenggarakan bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula hebatnya kita dalam takwa. Akan tetapi semua atau segala ibadah, setiap inci ibadah dan ketakwaan yang kita selenggarakan merupakan bentuk baiknya Allah Subhanahu wa taala dalam menolong hamba-hambanya yang beriman. Maka wajib dan patut bagi kita untuk mensyukuri segala nikmatnya. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Sahabat media Imbos yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah datang kepada kita. Ia telah berada di tengah-tengah kehidupan kita. Tentunya seorang muslim menyambutnya dengan gegap gembira karena mereka tahu bulan ini datang dengan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu bulan ini datang dengan membawa maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu bulan ini datang dengan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini amal soleh atau pahala-pahala amal soleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada bulan ini pintu neraka ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwasanya bulan Ramadan juga memiliki sisi lain yang sering dilupakan oleh banyak orang, yang tidak terungkap. Sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rogibaan furajulin," celakalah seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali hadis ini dengan statement yang begitu tajam, yang begitu tegas. Rasulullah SAW mengatakan, celakalah seseorang, celakalah mereka, kata Rasulullah SAW. Apakah yang mereka perbuat? Dosa apakah yang mereka kerjakan?
dan kemaksiatan apakah yang mereka lakukan, hingga Rasulullah SAW mengancam mereka dengan kecelakaan dan kerugian. Maka mari kita lanjutkan dari hadis tersebut. Dakhala alaihi Ramadan, thumman salakha qabla ayyu faralah. Celakalah mereka, kata Rasulullah SAW. Mereka telah masuki bulan Ramadan. Mereka telah menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Mereka telah menghabiskan 30 hari di bulan Ramadan. Akan tetapi dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sahabat Imbos Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka bisa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka di bulan Ramadan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak berpuasa sama sekali. Di bulan Ramadan mereka menggibah, mereka mencaci, mereka mencela, dan mereka berdusta. Maka celakalah mereka. Sahabat Imbos yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sisi lain dari bulan Ramadan. Sahabat Imbos Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah momentum bagi kita untuk beribadah. Dan bulan Ramadan adalah event bagi kita untuk beramal saleh. Akan tetapi jikalau kita tidak memanfaatkan waktu kita, tidak memaksimalkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak mengerem diri kita ketika berhadapan dengan dosa dan maksiat, maka bulan Ramadan akan menjadi bumerang bagi kita. Sahabat Imbos yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita menjalani bulan Ramadan kita dengan dua opsi. Yang pertama, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar amal-amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, khawatir. Hendaknya kita khawatir akan tidak diterimanya amal-amal saleh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir jangan sampai karena kelalaian kita di bulan ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita. Maka dari itu, marilah kita memanfaatkan hari-hari kita, memaksimalkan hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Karena jangan sampai bulan ini menjadi bumerang bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.